Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rana Sakif Alfarisi dengan nomor NIM 102012400061 dari kelas TI 4810. Di sini saya akan menjelaskan tentang stage codes problem dari Hiller Lieberman McGraw Hill 2021. Jadi, saya akan menjelaskan sepemahaman saya. Jadi, kenapa kita mempelajari ini? Karena ini termasuk salah satu bab yang ada di penelitian operasional 2 atau operational research. Oke, jadi langsung kita lanjut aja. Oke, jadi apa sih itu state code problem? Biasanya state code problem itu bisa disebutkan adalah program dinamis. Masalah pemrogram dinamis. Jadi, model keputusan pemrograman dinamis itu terdiri atas ada tiga macam, yaitu satu tahap stage, kedua ada state, yaitu status, ketiga transformasi. Oke, eh, kita lanjut lagi. Jadi, sales control itu adalah menemukan rute yang paling aman dengan melihat biaya jiwa, asuransi jiwa, jalur paling aman. Jadi intinya itu ketika kita membeli tiket kereta yang mahal, maka jalurnya lebih baik atau asuransinya lebih terpercaya dibanding dengan jalur yang lebih aman. Biasanya biayanya lebih murah dan untuk asuransi itu malah terkadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut lagi untuk yang ketiga, yang keempat, sorry. Jadi empat itu tentang menunjukkan sistem jalanan perjalanan untuk masalah state codes. Jadi yang tadi kita bilang, ketika ada dua pemilihan, ada yang jalur lebih mahal tapi lebih aman, ada yang jalur lebih murah, amannya aman tapi eh, kemungkinannya untuk asuransi itu sedikit. Jadi contohnya itu kayak yang ke B, A ke D. Jadi A ke B itu ada yang lebih murah dibandingkan A yang ke D. Jadi pada intinya A ke B itu adalah yang paling murah, yang paling asuransi itu bisa dibilang tidak seperti A ke D. Kita lanjut lagi. Solving the problem itu yang artinya adalah menyelesaikan masalah. Jadi kenapa tidak memilih jalur termurah di setiap tahap? Karena kalau kita memilih jalan yang paling murah itu belum tentu hasilnya yang optimal. Seperti A ke B, habis dari B ke F, habis itu ke I, habis itu ke J. Jadi total pada kos itu adalah 13. Sedangkan jika kita mengobakkan biaya pada tahap awal, kita bisa mendapatkan total biaya lebih murah di tahap berikutnya. Contohnya ke A ke D, habis itu D ke F, ternyata lebih murah A ke B, B ke F, jadi lebih murahnya. Cara lain itu ada trial and error, yang dimana tapi jumlah kemungkinan lebih besar yaitu 18 sehingga menghitung semuanya akan sangat merepotkan. Karena itu kita dibutuhkannya dynamic programming yang dapat menyelesaikan masalah dengan usaha yang jauh lebih kecil. Metode ini bekerja dengan menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu, lalu memperluas sedikit demi sedikit, ketiga sampai mendapatkan solusi untuk masalah keseriusan. Kita lanjut ke slide ketujuh. Cara kerja dynamic programming itu ada dalam misalnya, ketika hanya tersisa satu tahap perjalanan menuju tujuan, solusi terbaik tentu langsung pergi ke tujuan akhir J. Kemudian masalah diperbesar sedikit demi sedikit. Habis itu kita lanjut ke formulasi matematis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan karakteristik yang saya pahami tentang state code problemer. Jadi, ada yang namanya policy decision. Pada suatu tahap berfungsi untuk mentransformasi status hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap.
ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikut pada tahap berikutnya. Habis itu ada ongkos, yaitu cost. Pada suatu tahap meningkat secara teratur, steadily dengan bertambahnya jumlah tahapan. Jadi semakin tahapannya bertambah, maka cost-nya akan bertambah. Lalu ada eh, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Jadi eh, di mana keputusannya kita ambil yang sudah berjalan dengan dan ongkos yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Jadi kita keputusannya sudah ambil dengan cara yang seperti ini yang kita pikirkan sebelum menjalankan keputusan itu. Oke, habis itu adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K tambah satu. Lalu ada prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Oke, lalu kita lanjut lagi. Sebentar. Eh, ini adalah formulasi matematisnya. Jadi ada variabel keputusan yang dimana xn itu diartikan tujuan langsung pada tahap ke n. Jadi kalau misalnya kita mau ke j, berarti tujuan langsung itu berarti n j sama dengan bla 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 bla. Peta perjalanan menjadi A, X1, X2, X3, X4, dan ke J. Kemudian didefinisikan Fn itu dalam kurung X n kecil itu artinya adalah total biaya minimum atau enggak minimum cost dari S sampai tujuan. Jadi, misalnya kalau kita mau ke kota J, berapa minimum cost ke kota J melalui jalan-jalan ini. Oke. Habis itu habis itu nanti lagi ada penjelasan biaya. Jadi solving problem ini adalah kita mencari biaya untuk yang paling termurah, yang paling kecil. Yang dimana ketika kita misalnya mau ke J, ada contoh kita ambil contoh, saya mau ke HI, tapi saya harus melewati Blok M, Cipete, dan Pondok Labu. Ternyata saya melalui Blok M itu lebih cepat karena dekat dengan rumah saya. Jadi saya langsung naik ke MRT, langsung nyampe kita ke sorry. Maksudnya misalnya kita mau ke Blok M, tapi rumah saya lagi ada di Cipete. Jadi saya harus memikirkan cara bagaimana tahapan minimum cost untuk mencapai Blok M itu sendiri dengan yang paling costnya paling kecil, tahap paling cepat, yang paling memudahkan saya lah. Itulah gunanya solving the problem untuk biaya ini. Ya, kita lihat lagi tahap untuk yang ke-10. Nah, ini adalah menjelaskan ketika satu perjalanan state-nya yang mungkin adalah semisal H atau satu dari kedua state tersebut langsung menuju J. Jadi hmm, kayak semisal S I J. Jadi S-nya itu langsung ke J itu kan karena tahap satu perjalanan doang. Jadi biayanya itu masuknya ke arti biayanya hanya ke S ke J aja. Untuk yang ketiga itu adalah tahap ketiga yang dimana dua tahap perjalanan. Jika berada di set F, misal kita di set F, H adalah biayanya 6, I adalah biayanya 3. Lalu kita tambah untuk kedua ini, jadi 6 tambah 3 itu 9. Jadi jika kita ke I, secara langsung 3 tambah 4 itu 7. Kan kalau misalnya F ke H itu kan 6 ditambah 3. Ini kan 6 ditambah 3. Sedangkan kalau F I itu 3 tambah 4, yang dimana lebih murahan F ke I. Jadi minimum costnya adalah F ke I yaitu 7. Kita lanjut lagi ke slide 12. Kita lanjut lagi ke slide yang ke-13. Oke, ini slide 13 adalah udah ada 3 tahap tahap perjalanan. Yang tadi kan pertama itu ada satu tahap, yang kedua itu ada 4 tahap, 3 tahap. Sekarang yang tahap kedua.
Tahap kedua itu yaitu eh, tahap kedua itu ngasih stats tiga, itu biasanya isinya tiga tahap perjalanan. Jadi contohnya itu ada misalnya C ke E, C ke F, C ke G. Nah, misalnya itu di sini itu adalah J, J-nya di sini, di samping F, di atas di samping F ini. Jadi kita gimana kalau C ke J-nya itu lebih murah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ke C ke E dulu itu adalah 3 tambah 4 kan 7. Lalu misalnya kita ke C ke F dulu itu 2 tambah 7 itu 9. Tapi kalau kita cek ke G itu adalah 4, berarti kita paling dikit kan dari semuanya, yang atas itu ada 7, yang di bawah itu ada 9, yang bawah itu ada 4. Berarti mau nggak mau kita ambil yang 4 karena yang lebih murah. Oke? Oh ini nggak ada ininya, ini nggak ada, kayaknya nggak ada apa namanya, nggak ada angkanya di sini bener. Ini 6 setahu saya, ini 6. Jadi berarti yang paling murah itu adalah 7, berarti itu cek ke E dulu baru E ke J. Ya, habis itu kita lanjut lagi. Slide ke-14 yaitu 14 itu adalah perhitungan untuk B ke D yang sama. Oh, semisal kita eh, misalnya B ke D itu adalah 12. Belum tentu belum tentu itu yang paling baik. Bisa aja ada E ke F yang bisa 12 juga atau bisa eh, angka-angka lainnya yang dimana intinya kalau misal kau sudah paling bagus, semisal tadi B ke D kan udah bagus. ETF juga udah bagus eh, kosnya, tapi carilah yang paling cepat untuk nyampe yang jalurnya lebih aman juga. Lalu step yang 15 itu adalah stage one, yaitu ke titik awal. Titik awal itu bisa semisal paling yang paling murah kan bisa C ke A, yaitu 7 tambah 4 adalah 11. Atau nggak 8 tambah 3 itu 12, 11. Jadi bisa C atau D karena itu yang paling murah. Karena kalau misal kita A ke B, B ke A, 11 ditambah 2 adalah 13. Jadi itu paling mahal di antara lain-lainnya. Terus juga lanjut lagi ke slide 16, yang dimana slide 16 adalah kesimpulan. Solusi optimal dapat dilihat dari semua tabel perhitungan. Jika memilih A ke C, maka rutinnya A ke C, habis dari C ke E, habis dari E ke H, habis itu ke J. Jika memilih ke A, D, A ke D, jadi A ke D, habis D baru ke E, habis itu baru ke H, habis itu baru ke J. Jadi total semua rute itu memiliki untuk di soal di contoh di sini semua memiliki biaya minimum 11. Nah, ini adalah solusinya. Jadi, semisal kita ambil, oh ini di sini ada jelasan stage satu, yaitu berarti perjalanan ini aja. Untuk stage 2 berarti kan bercabang segini-segini. Oke, coba kita, saya akan mencontohkan, misal saya mau ke F aja deh, karena F paling dekat kan ya. F dan F ke I, karena I paling, arahnya ke sana semua sih. Oke, jadi I, saya ambil A ke D karena lebih murah, yaitu 3 tambah 8 adalah 11. Berarti saya ke D, yaitu di 11. Habis itu, kenapa saya nggak ngambil C? Karena dari C itu 11 tambah 4, 4 tambah 11. Nah, ini kita bisa ngambil dua opsi nih. Yang mana mau boleh yang A ke C, itu karena itu sama-sama 11, sama kayak AD. A ke C itu 11, A ke D itu 11. Lalu, untuk ke ini itu ada dua tahap lagi. Misal kalau A ke D itu bisa ke F, bisa ke E. Lalu kalau misalnya A ke C, hanya bisa ke E. Eh, Jadi yang saya ambil adalah, ntar itu kan tinggal ke CKE itu kan 17, eh 7, terus D ke E itu 8, D ke F itu 8. Berarti saya dari A ke C, habis C ke E. Kenapa? Karena 3 tambah 4 adalah 7. Habis itu saya ke H, H itu berarti 4, karena saya tambah 3. Habis itu eh, ke ini, ke bawah sini 3, habis T baru ke I, yaitu 4 tambah 4 8. Jadi rutenya adalah
A ke C, C ke E ke H, H ke T, T ke I. Oke, mungkin segitu saja penjelasan yang saya pahami dari state codes problem ini. Mungkin kalau ada perkataan saya yang salah atau yang saya yang belibet, mohon maaf. Karena saya belum terlalu memahami juga, saya memahami dengan sudut pandang saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.